Baik, terima kasih Comment Center dan terima kasih untuk kehadiran anak sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita memang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, namun karena memang penyebaran COVID-19 ini memang sangat masif di daerah-daerah kita ini. Karena itu sangat dipahami sekali bahwa gugus COVID-19 belum memberikan surat izin bagi kita untuk melaksanakan tatap muka. Oleh karena itu, memang kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimum, walaupun pertemuan kita hanya dilakukan dengan media sosial seperti ini. Dan saya berharap pembelajaran ini bisa kalian tangkap dengan maksimum dan dapat dipelajari dengan baik. Karena itu sarana komunikasi kita baik melalui WhatsApp, email, maupun melalui Google Classroom yang sudah dipersiapkan untuk kita belajar, itu bisa diikuti dengan maksimal. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata pelajaran kimia, secara khusus kimia lintas minat ini, saya berharap bisa dikomunikasikan dengan saya, baik melalui WhatsApp, ataupun melalui Google Classroom, atau bisa saja kita jadwalkan untuk pertemuan konsultasi di sekolah, tentu dengan jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, ini yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah materi terakhir di bab kimia lintas minat, yaitu bab 6, sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, tentang polimer, makromolekul polimer. Dan saya juga sudah upload 2 PowerPoint saya di Google Classroom, yaitu bab 6 dan materi tentang polimer. 2 materi ini juga sudah ada soalnya, yang juga saya sudah upload di Google Classroom. Jadi soal kimia untuk US beserta pembahasannya sudah ada saya upload di masing-masing kelas room kalian, baik classroom di IS1, IS2 maupun IS3, dan nanti bisa di-download. Dan apabila nanti ada kesulitan, kita akan melakukan pembahasan secara manual. Mudah-mudahan pada minggu-minggu depan kita sudah melakukan tatap muka, dan dengan demikian kita bisa melakukan pembahasan. Ya, yang penting kita masih bisa bertemu dan terus dikomunikasikan dengan baik apa yang harus kalian persiapkan. Baik, itu yang pertama sebelum saya sampaikan materi. Ya, sekali lagi bahwa untuk ujian sekolah itu nanti akan dimulai sekitar tanggal 29 Maret, ya, 29 Maret atau akhir bulan. Sementara ujian praktik itu akan dimulai pada hari Senin, tanggal 15. Nah, karena itu beberapa persiapan memang diperlukan ya oleh kita secara baik, sehingga pada pelaksanaan ujian nanti kita bisa melaksanakan ujian dengan baik. Dan akhirnya kalian bisa mendapatkan nilai, lalu lulus dari sekolah ini atau dari institusi ini dalam keadaan baik dan sehat, ya, dan bisa melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Itu pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan praktik. Ini nanti akan kami koordinasikan dengan guru mata pelajaran kimia. Ada 4 guru mata pelajaran kimia yang ada di SMA Negeri 4 Muara Tewe ini. Yang pertama adalah Ibu
Mulyani, yang kedua Ibu Wiwi, dan Pak Aspiranto serta saya. Ya, jadi ada 4 guru mata pelajaran kimia. Kami nanti akan berkoordinasi untuk melaksanakan ujian praktik apa saja itu nanti yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan baik karena itu merupakan salah satu unsur penilaian yang harus dilakukan. Tentu dengan bimbingan yang tepat. Itu ada yang mau ditanya dulu dengan saya? Chris di Fighter, ada yang mau ditanya? Sudah ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, saya akan mulai dari presentasi saya. Ini bisa kelihatan, Chris? Masih belum muncul, Kelihatan, Pak. Chris? Belum kelihatan, Pak. Ya, Salas Monica bisa lihat? Masih belum, Pak. Masih belum lihat? Ya. Belum muncul, Pak. Belum muncul? Nggih, Pak. belum muncul. Tulisannya apa ini? Chris di Fighter? SD pengganti, Pak, tulisannya, Pak. Oh gitu? Masih loading kayak gitu, Pak. Oh masih loading ya. Oke, saya coba lagi sekali. Ini kelihatan, Chris di Fighter? Kelihatan sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Aman. Tulisannya kelihatan? Sudah, polimer. Polimer, Pak. Polimer, oke. Baik. Terima kasih. Tadi saya lihat ada Isabella. Ada Isabella ini? Nanti kalau saya panggil, mohon direspon ya. Bisa ada lihat Isabella, siapa lagi itu yang saya ada catatan-catatan khususnya. Nah. Repi, mana Repi? Ada Repi? Ada, Pak, ada. Udah, ya baik. Ya harus begitu. Indra Bayu, ada Indra Bayu? Ini jangan tidur terus nanti. Mana Indra Bayu? Atau comment center kalau nggak ada yang merespon, saya panggil ini boleh di remove aja. Nah, bisa tidur itu nanti. Ya, baik. Saya akan bahas mulai dari polimer sebelum masuk ke bab 6. Ya, jadi bab 6 itu bagiannya, salah satu bagiannya adalah bicara tentang polimer. Jadi bagian dari bab 6 itu adalah senyawa molekuler dan termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang polimer. Nah, barangkali ini sudah sering kalian lihat. Ya, ini namanya plastik polietilen, ya, PET. Jadi kalau di botol itu, kalau kita nanti selesai pembelajaran ini boleh cari botol, ya, botol apa aja. Di bawahnya itu akan ada tulisan PET, ya, seperti itu. Jadi saya punya botol ini di rumah, ya ini. Saya punya botol. Ini. Di bagian bawahnya itu ada tulisan PET tulisannya. PET itu adalah singkatan dari polyethylene tereptalat. Ya, PET itu singkatannya dari ini. Ya, jadi nanti pulang selesai ini nanti kita kan hanya Zoom hari ini hanya sekali ini aja, ya, karena memang di sekolah lagi ada kegiatan yang bersamaan, dan saya juga sambil mengajar kelas 11 sekarang, ya, melewati Google Classroom, jadi kegiatan saya sambil Zoom sambil mengajar semua kelas, 5 kelas ini sekalian, ya. Jadi nanti kalau ada lag atau terjadi delay mungkin bisa dipahami saja. Karena memang sekarang lagi hujan di Muara Ewe, ya. Tapi itu tidak menutup akses kita untuk belajar, ya. Jadi di bawah, sekali lagi, di bawah botol apa aja botolnya itu akan ada tulisan PET. Terutama bagi botol-botol yang
yang artinya apa itu dipakai untuk bahan konsumsi. Pasti ada tulisan PET. Kalau plastik polietilen tereptalat ya. Barangkali pernah melihat plastik seperti ini ya. Nah, ini juga tidak asing bagi kita. Tapi bahan plastiknya berbeda dari bahan plastik yang dipakai untuk apa tadi itu? Untuk bahan minuman. Nih, kebetulan saya punya hadiah dari teman saya. Nih, air zam-zam. Saya punya air zam-zam nih. Kelihatan ya? Hadiah dari teman saya ketika pergi umroh ke Mekah. Saya diberikan ini. Di bawahnya memang ada tulisan PET. Ya, seperti itu. Jadi untuk bahan-bahan konsumsi itu semua ada tulisan PET. Karena itu akan menjamin bahwa plastik itu aman dipakai untuk sarana menyimpan bahan-bahan yang perlu dikonsumsi. Nah, ini plastik yang ini adalah jenis polietena, beda dengan yang tadi ya. Polietena. Jadi ini plastiknya sering kita kenal untuk mainan anak-anak ya. Seperti bola-bolaan, bal-balan seperti ini. Kalau kewel ini tahu dia ya. Ya, Arif Topan, ada Arif Topan? Iya, Pak, ada, Pak. Ada ya. Ini kalau kita lihat gambar ini ya sudah sering kita pakai ya. Nah, ini jenisnya plastiknya adalah polietena. Nah, ini lagi. Barangkali di plastik kita juga yang untuk apa itu bawa barang gitu. Yang aman untuk dipakai pembungkus itu, pembungkus bahan makanan, buah-buahan, misalnya sayur-sayuran dan seterusnya, itu kita bawa dari pasar misalnya. Jenis plastik yang bagus itu ada tulisan ini. Saya beri apa nih? Ada tulisan ini loh. Kelihatan yang saya tanda ya? Chris, di Fighter kelihatan nggak yang saya tanda? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Itu yang saya tanda, PE, itu adalah artinya polietilena. Ya. Polietilena. Plastik ini adalah plastik yang bisa dipakai untuk membungkus barang bawaan, sayur, daging, ikan, buah, ya, dari pasar. Karena dia tidak menimbulkan aroma. Jadi aman dipakai. Biasanya bisa dipakai untuk membungkus kayak ini. Di sebelahnya saya beri contoh membungkus buah anggur misalnya atau membungkus buah apel. Nah, oleh karena itu jenis plastik seperti ini sering dipakai atau umumnya dipakai. Ini bukan plastik untuk membungkus sampah. Banyak yang memakai plastik jenis ini di rumah untuk bungkus sampah. Padahal sebenarnya kegunaan plastik ini adalah untuk membungkus barang bawaan yang dipakai untuk konsumsi. Misalnya seperti buah, sayur, ikan, atau daging. Bungkusnya pakai plastik ini. Kenapa? Kalau di luar dari plastik yang ada tulisan PA nih, polietilena, biasanya akan menimbulkan aroma yang berbeda dengan plastiknya. Ada aromanya. Kalau plastik ini tidak ada aromanya. Ya. Nah, karena itu yang menimbulkan aroma itu akan tentu saja bahan daur ulang yang juga akan berbahaya bagi kita. Nanti akan terpapar ya dengan aroma plastik tersebut pada saat kita mengkonsumsinya atau memasaknya. Ada lagi jenis lain plastik. Nih, ini barangkali sering kita lihat ya. Barangkali walaupun perempuan, misalnya Wulan Sari tahu nih plastik apa nih? Wulan, gambar apa nih Wulan?
Paralon, Pak. Gambar Pa. pipa. Ya, Paralon. betul. Betul. Gambar pipa. Nah, pipa ini nama bekennya di kimia itu adalah PPC. Nama bekennya. Ya. Nih, PPC. Atau dikenal sebagai polivinil klorida. Polivinil klorida. Jadi plastik ini dipakai dengan nama polivinil klorida atau PPC. Nah, ini banyak digunakan sebagai pipa. Selanjutnya ada jenis lain plastik. Ini plastik nilon. Nah, apalagi yang ini? Apa nilon untuk mengikat dadayan itu? Atau untuk tali tambang? Nah, ini yang saya maksud dengan plastiknya. Plastik nilon ini jenisnya adalah plastik yang dipakai untuk misalnya pembungkus bahan makanan. Ya. Di bungkus bahan makanan yang biasanya kalau misalnya makanan itu diawetkan atau divakum sehingga bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Kayak keripik misalnya. Ya, betul. Sangat tepat sekali. Hanya bagian ini kan bagian dalamnya. Atau misalnya kita pernah membeli plastik untuk bungkus minyak goreng. Nah, ini salah satu contoh plastiknya. Nah, jenis plastik itu adalah plastik nilon namanya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah Intan Listina membeli minyak goreng pakai plastik. Nah, plastiknya itu Intan adalah plastik jenis nilon, bukan jenis yang tadi yang saya sebutkan. Bukan PPC, bukan polietena atau polietilena atau plastik ini, bukan PET ya. Tapi jenis plastik yang dipakai untuk keripik atau minyak goreng tadi dalam kemasan itu adalah jenis nilon ya. Dan semua tentu ada SNI-nya, ya, SNI-nya. Ada juga keterangan PET-nya di sana ya. Kalau ini Christine Santani pernah lihat ya ini Christine? Apa nih Christine? Pernah, Pak. Apa? Ban. Ban. Ya. Ban apa ini? Kok besar-besar sekali ini? Mobil atau truk, Pak? Mobil ya. Kalau Ucok ini tahu ini ban mobil. Nah, tahu saya kalau kewel ini tahu nggak kewel? Ban mobil. Jadi ban mobil ini kewel adalah bahan karet yang sintetik namanya. Loh, sintetik gimana Pak? Sintetik itu artinya buatan. Loh, kok iya bisa? Ya iyalah, karena ada jenis bahannya. Nanti saya akan cerita lebih banyak ya, bahan karet sintetik. Ini apa lagi nih? Wow, ini tahu ini. Niko Shimomura ini tahu. Niko, mana Niko? Iya, Pak. Ada si Niko nih. Mana gambarnya Niko nih? Ada, Pak. Oh, ada. Kelihatan Niko nih gambarnya. Ini adalah apa kok gambarnya kok? Bola basket, Pak. Bola basket. Saya kira bola kaki, bukan ya? Kok? Basket ya kok? Oh, makanya kalau bola main basket nih kok bisa cepat kurus nih kok main basket. Ya kok ya. Bola basket betul. Iya, Pak. Bola basket. Kalau ini kok Sendal jepit, Pak. sandal jepit. Jadi saya mau sampaikan, coba lihat tulisan yang di atas ya. Jangan lihat gambarnya, lihat tulisan di atas. Sama tulisannya? M. Arsyad Fadilah sama tulisannya? Nah, ini bisa tidur nih. Ya saya panggil tadi remove aja kalau nggak nyahut. Dolonius, mana Dolonius?
lihat tulisan yang di atas. Apa tulisannya, Dolonius? Karet sintetik. Ya, yang ini? Karet sintetik. Yang ini? Karet sintetik. Betul. Bisa kamu pahami apa maksud saya, Dolonius? Bisa, Pak. Gimana maksudnya? Coba kamu cerita. Gimana? Sama bahannya, Pak. Bahannya Sama. sama, boleh. Ya. Ada lagi yang mau nyampain? Restu Nugroho mungkin? Iya, Pak. Kalau tadi kan gambarnya beda-beda, terus tulisannya sama. Maksudnya apa sih kira-kira? Cara pembuatannya sama. Cara pembuatannya? Bahan atau cara? Bahan, Pak. Bahan-bahan. Bahan, ya. Ya. Kalau cara buatnya tentu beda-beda ya. Ban mobil sama bola beda cara bikinnya. Kalau semua bulat seperti ini, nggak mungkin jadi ban mobil ya. Seperti itu ya. Oke deh, ya baik. Kalau ini tentu Dea Amanda tahu. Dea, mana Dea? Pak. Dea, tahu Dea apa nih? Dea, ada tulisannya kok itu. Wool. Saya nggak dengar suara Dea nih. Benang wool. Benang wool, Pak. Benang wol, ya betul. Ya. Kalau ini apa Dea? Kapas. Kapas. Benang wol sama kapas kira bahannya sama nggak? Kira-kira. Sama. Benang wol sama kapas bahannya sama nggak kira-kira? Yang Dea tahu. Sama. Sama. Pernah enggak. dengar bulu domba? Pernah dengar Dea bulu domba? Pernah. Pernah dengar. Tentu itu bukan cuma istilah, Dea. Karena sesungguhnya wol ini dibuat dari bulu domba. Kalau kapas, ini bahannya dari tanaman kapas. Jadi bedanya kapas sama wol, satu dari binatang, satunya dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Walaupun kita sering, kayaknya sama deh. Ya. Bentuk barang jadinya yang mirip-mirip ya, seperti itu. Tapi bahannya berbeda. Sumbernya pun berbeda. Wool dari kulit domba, kulit dari ini bulu domba, dan kalau kapas dari tanaman. Ya. Seperti ini. Baik, ini sedikit kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa polimer, namanya sudah saya perkenalkan kepada kalian. Ada polietilena, ada polipropilena, ada polistirena, ada polivinil klorida, dan ada PTFE. Ya. Nanti PTFE ini akan saya berikan secara khusus. Ya. Tapi sumber-sumbernya juga sudah kalian tahu. Ya. Jadi misalnya polietilena, bungkus plastik contohnya. Kalau propilena, itu contohnya adalah botol plastik. Siapa yang pernah melihat styrofoam? Atau memegang styrofoam? Atau apa itu? Kardus pembungkus TV misalnya. Atau pembungkus apalah. Macam-macam sekarang ya. TV, kulkas. Kalau John Bon Jovi ini tahu nggak? Kira-kira styrofoam itu apa? Atau pernah makan pada pembungkus yang pakai styrofoam? Pernah nggak? Siapa yang pernah nih? Ini betul nih, saya udah melihat nih sih. Kalau saya panggil Indra Bayu nggak pernah tuh dijawab. Betul kata Ibu Nila ini. Styrofoam tuh Pak yang kayak Mana Indra Bayu tadi? jenis busa tuh loh Pak. Ya? Styrofoam tuh kayak busa tuh. Oh ya. Jadi saya pengen kalau dipanggil nanti nyahut ya Indra Bayu. Mana Indra Bayu? Iya Pak, ya. Oke. Saya kalau begitu kan aktif. Nggak apa-apa aja dimatikan dulu ya, kameranya dimatikan juga nggak apa-apa. Tapi begitu dipanggil hidupin ya. Gitu. Baik. Ini tadi ada styrofoam ya. Jadi styrofoam bisa banyak orang memakai styrofoam untuk membungkus makanan juga. Ya. Tapi sesungguhnya nanti tentang bahayanya ya perlu kita cermati. Nah, styrofoam itu kena panas dia akan sedikit meleleh. Ya.
Kalau termakan gimana? Kalau styrofoam ini banyak dipakai untuk menambal atap rumah. Ya, jadi atap ditambah dengan bensin bisa jadi nambal atap. Pernah yang pakai seperti itu? Enggak. Ya kalau perempuan-perempuan belum tahu ya. Tapi ini bisa dipakai untuk menambal lubang-lubang di seng misalnya gitu. Jadi styrofoam kita campur dengan bensin ya boleh. Ya. Itu di luar pembelajaran sih ya. Karena banyak orang yang melakukan seperti itu maka bisa kita lakukan juga. Nah, jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang polimer. Ya. Apa itu polimer? Jadi polimer itu adalah molekul raksasa atau disebut dengan makromolekul yang merupakan gabungan dari monomer-monomer. Tadi saya sampaikan seperti ini. Kenapa ada tulisan monomer seperti ini? Ya. Apa sih maksudnya monomer? Monomer. Apa sih maksudnya monomer ini? Ada yang mau coba jawab? Monomer. Monomer. Oh, kok ada polimer, kok ada monomer? Jadi, kalau polimer itu kan tadi gabungan monomer-monomer. Ya. Polimer itu gabungan dari monomer-monomer. Jadi monomernya adalah etena. Ketika bergabung, etena tambah etena, tambah etena, tambah etena, tambah etena, sampai berapapun etenanya, dia akan menjadi polietilena namanya. Jadi kalau kamu gabung, seperti itu. Bagaimana kalau propena? Propena, 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 gabung-gabung jadi polipropilena. Stirena, 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 gabung jadi polistirena. Vinyl klorida, monomernya kalau gabung jadi polivinyl klorida. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan tadi, polimer itu merupakan molekul raksasa yang merupakan gabungan dari monomer-monomer. Jadi polimer ini mempunyai massa molekul relatif yang sangat besar. 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya ya. Jadi istilah polimer itu berasal dari bahasa Yunani. Polis artinya banyak dan meros artinya bagian, yang berarti bagian yang banyak. Banyaknya apa? Ya monomer-monomer itu tadi. Jadi monomer-monomernya bergabung itu akan membentuk polimer. Selanjutnya macam-macam polimer. Jadi ada yang dikategorikan menurut reaksi pembentukannya, atau menurut asalnya, atau menurut jenis monomernya, atau menurut sifat terhadap panas. Jadi kalau tadi kita bahas tentang polimer, banyak bicara tentang plastik ya, memang plastik yang kita bahas ini. Cuman bahasa kerennya di kimia itu namanya polimer. Kalau kita di masyarakat umum mengenalnya sebagai plastik. Jadi plastik itu macam-macam. Ada minimal 4 yang akan kita kenal. Menurut reaksi pembentukannya, menurut asalnya, menurut jenis monomernya, dan menurut sifatnya terhadap panas. Ya. Bisa kita baca seperti ini. Jadi kalau menurut reaksi pembentukannya itu ada dikenal dengan ada 2 reaksi ya. Adisi dan kondensasi. Nah, ini harus nanti kita pelajarin pelan-pelan. Nanti di soal saya ada di pembahasan soal dan pembahasannya itu ada saya sampaikan tentang reaksi pembentukan seperti ini. Ya. Saya stop dulu sebentar. Saya coba ke soal saya. Ada nggak nih ya? Tadi saya lupa, ntar dulu. Apakah ada? Bentar ya. Saya cari dulu. Atau ada yang bertanya dulu ke saya? Sebentar ya.
Saya sedang coba cari soal saya di Oke, sudah saya temukan, bentar. Saya coba tampilkan. Rosi diletakkan bisa lihat tulisannya di gambar? Atau Bulan Sari bisa lihat, Bulan? Bisa, Pak. Bisa ya. Saya sudah berikan soal ini di Google Classroom loh ya. Semuanya ada 40 soal. Mujanur, bisa dengar? Bisa, Pak. Baik. Saya sudah sampaikan Mujanur di Google Classroom masing-masing kelas. Jadi kalau nanti ada yang belum bisa minta japri ke saya, Pak, saya belum dapat gitu dari Google Classroom, nggak bisa saya download. Tapi kalau bisa download ya udah selesai situ aja. Di situ sudah saya tulis nomor soalnya, ya. Ada kunci jawabannya juga di situ, ya. Kita pembahasannya sudah kita bahas. Nah, jadi soalnya hari ini kan bicara tentang polimer. Nah, kalau ada pertanyaannya seperti ini, senyawa makromolekul yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana atau yang disebut dengan monomer itu disebut sebagai apa? Jawabannya Aprilia Angelina. Jawabannya adalah Polimer. polimer. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa polimer itu adalah gabungan dari monomer-monomer. Monomer itu kata lainnya adalah molekul-molekul sederhana. Ya. Jadi molekul-molekul sederhana bergabung akan membentuk polimer. Kira-kira begitu, Dera Maria, ya. Jadi jawabannya nanti jangan sampai salah, Dera Maria. Kalau ada pertanyaan seperti ini. Senyawa makromolekul yang terbentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana disebut sebagai, jawabannya adalah polimer. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, tadi saya sudah memberi contoh. Ada jenis plastik yang namanya PPC, polyvinyl klorida. Jadi polyvinyl klorida ini, kalau tadi kita kita mau membedakan, ntar dulu, ya. Menurut sifatnya terhadap panas, ya, saya langsung masuk ke soal aja. Kalau plastik tadi kita bedakan menurut sifatnya terhadap panas, ada plastik yang namanya tahan terhadap panas. Plastik yang tahan terhadap panas, itu salah satunya adalah PPC. Jadi, PPC ini adalah jenis plastik thermosetting namanya. Jenis plastik thermosetting ini adalah jenis polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan. Tetapi setelah dingin tidak dapat dilunakkan kembali. Juga merupakan polimer yang mempunyai ikatan ulang sehingga hanya dapat dipanaskan sekali saja saat pembuatannya. Contohnya adalah polimer thermosetting. Ya. Jadi contohnya misalnya seperti bakelit, epoksi, polyester, formika itu nggak bisa kita. Kalau kalian bakar mika plat motor itu hanya sekali aja. Habis itu nggak bisa lagi kita bentuk menjadi apa. Nah, jadi yang bukan thermosetting itu adalah PPC. Ya. Nah, ini supaya kita Nah, ini lagi. Ada 3 soal ya, tadi saya sampaikan untuk masalah polimer ini. Ada jenis polimer ini yang termasuk kopolimer. Ya, jawabannya adalah petoron dan bakelit. Nanti apa tuh bakelit nanti akan ada di PPT saya yang kedua. Nah, ini. Saya tutup dulu ya.
Jadi soalnya ada di Google Classroom sudah saya buat, baik di tugas kelas maupun di forum. Ya, jadi di forum itu ada kelihatan, di forum maupun di tugas kelas. Depi bisa menanggap apa yang saya bilang tadi, apa yang saya sampaikan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi nanti di download materi-materinya sudah saya download. Kita ada 6 dari kelas 10 dari kelas 12 ini ada 6 materi yang diberikan. Bab 1 2 3 ada di semester 1 dan bab 4 5 6 itu ada di semester 2 ya. Dan nanti materi yang saya sampaikan ini termasuk soal itu sudah saya sampaikan, nanti kalau diujikan ya paling tidak tidak sejauh itulah. Ya, soalnya sudah saya sampaikan juga. Baik. Saya lanjutkan dulu. Jadi tadi kita bicara tentang reaksi polimer ya, baik dari reaksi adisi maupun dari reaksi kondensasi. Jadi contohnya misalnya kalau adisi itu polimer yang terbentuk dari reaksi penggabungan molekul yang panjang. Contohnya mesti seperti polietena yang berasal dari etena-etena ya. Jadi etena gabungnya jadi polietena. Kali stirena nampaknya gabung jadi polistirena. Gampang memberi namanya karena poli aja. Poli itu kan banyak. Dari bahasa apa tadi? Yunani ya. Polis artinya banyak. Jadi kalau bagian sederhananya adalah etena, kalau digabung-gabung etena jadi namanya polietena ya. Bagaimana kalau kondensasi? Kondensasi itu adalah pembentukan nilon dari asam adifat dan heksametilen diamin. Ya, jadi ada pembentukan, jadi reaksi pembentukan. Ya. Jadi ada 2 senyawa yang bergabung, yaitu asam adifat dan heksametilen diamin. Ya, jadi ini macam-macam menurut asalnya. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau ini tadi pertanyaan saya tentang karet alam tadi. Kan ada pertanyaan saya tadi mana tuh nomor berapa tadi? Nih. Pasangan polimer ini yang termasuk jenis kopolimer. Nah, pasangan polimer ini. Jadi ini menjawabnya harus memperhatikan slide ini. Jadi protein, karet alam. Nah, itu karet alam contohnya apa? Getah pohon karet. Ya. Itu cara pembentukannya adalah kalau getah pohon karet, adisi namanya. Kalau kondensasi, bisa contohnya pembentukan asam nukleat ya, atau amilum pada beras atau gandum ya. Atau nama monomernya adalah glukosa. Polimernya namanya amilum. Nah, seperti itu. Jadi merupakan polimer alam, jenisnya tersedia dalam bentuk alami tanpa rekayasa oleh manusia ya. Misalnya protein kita nggak bisa bikin, manusia nggak bisa menciptain protein. Sama asam nukleat, ribonukleik asid atau deoksiribonukleik asid DNA yang nggak bisa kita ciptakan, spesifik. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Ini contoh polimer stetis. Polimer stetis itu adalah tiruan. Jadi kalau menurut asalnya ada yang tiruan. Contohnya adalah plastik. Jadi plastik itu adalah bahan polimer tiruan. Bisa dari karet dan juga bisa dari serat. Jadi kalau kalian pakai panci anti lengket, itu bahannya adalah tetrafluoroetilena. Maka
teflon itu singkatan dari tetrafluoroetilena. Teflon, panci anti lengket. Jadi kalau si Niko menggoreng telur, itu nggak akan lengket kok. Tapi kalau kamu di teflon ini. Tapi kalau Niko menggoreng telur itu di aluminium, bisa jadi lengket. Ya. Jadi kalau panci anti lengket atau wajan anti lengket, itu kita mengenalnya sebagai teflon. Teflon itu Wulandari adalah singkatan dari tetrafluoroetilena. Kalau plastik, tadi sudah saya sampaikan, bahan polimernya adalah polietilena. Pernah pakai karpet lantai, Wulandari? Pernah pakai karpet lantai? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, bukan maksud saya bukan yang kayak wall atau double groove, bukan ya. Yang dari plastik. Ya, pelapis lantai dari plastik. Jadi pelapis lantai dari plastik itu jenisnya sama dengan pipa. Ya. Itu ada yang namanya bahannya adalah polivinil klorida. Jadi kalau kamu bakar pelapis lantai tadi atau karpet itu, baunya sama dengan ketika kamu membakar pipa. Kenapa? Karena ada senyawa vinil kloridanya, dan itu berbahaya untuk paru-paru kita. Ya. Jadi ketika ada orang atau kita mau membakar karpet yang udah usang, sebaiknya jangan dekat rumah, ya. Atau lebih baik diantar ke tempat pembuangan sampah, ya. Karena kalau kita bakar di dekat rumah kita, barangkali akan mengganggu orang lain di sekitar kita, ya. Karena itu akan mengakibatkan penyebaran atau polusi klorida, ya. Jadi klor itu berbau sekali, ya. Baunya khas dan sangat menyengat dan bisa berbahaya kepada paru-paru kita, ya. Itu sebabnya kenapa ketika kita buang air kecil yang notabene itu ada kandungan klornya, kita harus segera menyiramnya, ya, di toilet kita karena baunya khas, ya. Kalau menurut jenis monomernya itu ada yang seperti ini. Ada yang namanya homopolimer, ada yang kopolimer. Jadi misalnya seperti ini. Rumus polimernya AAAAA. Nah, itu berarti karena A-nya jenisnya sama, ya, AAAAA, maka itu disebut jenis homopolimer. Tapi kalau yang beda monomernya, rumus polimernya ABBAB, ABAB, AA, itu terdiri dari satu atau dua jenis polimer, itu disebut dengan kopolimer atau polimer yang terbentuk dari monomer yang tidak sejenis. Pernah nggak kita pakai bantal sekarang? Bantal sekarang itu isinya bukan dari kapuk, bukan dari kapas, tapi dari bahan sintetis, namanya dakron. Pernah? Chris Fighter? Dakron. Kalau kita pakai bantal sekarang itu, bantal-bantal di rumah kita, itu isinya biasanya, atau mainan, boneka, itu kalau dulu bisa diisi dengan kapuk atau kapas, sekarang enggak. Ada polimer yang bisa dipakai, namanya dakron. Macam-macam ya sekarang ya. Itulah kehebatan manusia tuh. Bisa membuat sesuatu yang bisa berguna, membantu kehidupannya. Jadi kimia ini fungsinya adalah sebenarnya untuk membantu manusia itu hidup. Jadi kalau kita mempelajari kimia ini sejak awal, kita bisa tahu bahwa kimia ini
tugasnya adalah untuk memperpanjang usia hidup manusia. Hebat ya. Jadi kalau kita belajar kimia, kita belajar tentang bagaimana kita bisa memahami kondisi lingkungan sekitar kita, bagaimana kita memahami itu dan bisa membuat satu persenyawaan baru yang bisa membantu kehidupannya. Itu hebatnya kimia. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita belajar kimia itu ada sesuatu yang istimewa lah di kimia itu. Karena sesuai dengan kehendaknya bahwa kimia itu tugasnya untuk memperpanjang hidup manusia. Maksudnya seperti itu. Hanya kalau penemuan-penemuan yang dilakukan sekarang itu untuk menghancurkan kehidupan manusia, nah itu merupakan salah satu penyalahgunaan. Karena kimia ini banyak juga yang baik, banyak juga yang bisa berbahaya. Ya. Nah ini yang tadi saya masuk bicara tentang jenis-jenis plastik ya. Kalau diurut menurut sifatnya terhadap panas. Ada yang polimer termoplas, ada yang polimer termosetting. Jadi kalau termoplas itu maksudnya tidak tahan terhadap panas. Jadi sifatnya dia mudah meleleh jika terkena panas. Dan bisa di-recycle atau bisa didaur ulang. Contohnya misalnya plastik pembungkus tadi itu. Jadi itu bisa didaur ulang. Tapi yang jenisnya termoset itu enggak sifatnya tahan terhadap panas, tidak mudah lunak jika dipanaskan dan tidak bisa didaur ulang. Jadi karena apa? Karena polimer ini terdiri dari molekul rantai lurus dengan ikatan yang sangat kuat antar sesamanya. Jadi contohnya adalah bakelit atau fenol formaldehid yang bisa digunakan sebagai plastik untuk alat-alat. Misalnya seperti melamin formaldehida. Itu sebabnya kenapa orang kimia tidak menganjurkan kita memakai piring berasal dari melamin. Walaupun tahan terhadap panas. Ya. Banyak kan piring-piring sekarang dari melamin karena polimer ini bisa jadi berbahaya ya. Apalagi kalau mengandung formaldehid. Jadi untuk membuatnya itu ada senyawa yang namanya melamin formaldehida ya. Formaldehida itu salah satu pengawet yang terkenal, formalin ya. Jadi kalau di dalam kita membuat melamin itu harus disertakan ya formaldehida itu. Kalau itu ada, maka piring yang ada dengan kita itu bisa jadi berbahaya ya, kalau kita pakai. Seperti itu. Jadi sekali lagi tadi ada rumus polimernya, ada homopolimer dan ada yang copolimer. Nah sekarang masalah dampak bahaya polimer. Jadi kalau dampak bahaya polimer ini tentu saja banyak ya. Contohnya misalnya penumpukan sampah ya. Kenapa bertumpuk-tumpuk sampahnya? Karena sampah plastik itu sulit untuk diuraikan ya, oleh mikroorganisme. Bisa diuraikan tapi dalam jangka waktu yang lama sekali. Berpuluh-puluh bahkan bisa beratus-ratus tahun. Itu sebabnya kenapa kita sekarang yang sedang hidup di era kita sekarang disarankan untuk memakai bahan yang ramah terhadap lingkungan. Karena kalau kita sekarang hanya mempergunakan segala sesuatu itu hanya untuk kita sendiri dan kita tidak memikirkan dampaknya terhadap lingkungan, apalagi masa depan anak cucu kita nanti, maka kita adalah menjadi manusia yang satu-satunya yang egosentris. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita penting hidup, tetapi kita harus peduli juga terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, ada yang mau ditanya dulu kepada saya?
Ini kayaknya yang aktif hanya Intan saja sama Depi. Intan apa Depi? Boleh tanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Intan? Ya Intan, saya kurang dengar nih. Ada yang mau tanya dulu? Andrianto mungkin, nah ini udah kelihatan Andrianto. Garuk-garuk kepala terus Andrianto. Yuk, siapa yang belum absen? Sudah, Pak. Yang belum absen, tolong ditulis di kolom chat supaya saya bisa simpan. Ya. Sebentar. Jadi tadi saya berulang kali ada menyebutkan bahan-bahan polimer alam. Ya, tadi ada saya sebutkan. Ya, saya mau sampaikan ini. Ada satu soal saya yang berkaitan dengan polimer alam. Siapa tadi nih yang saya mau panggil? Ya, aktif aja deh. Dodi. Bisa dengar, Dodi? Bisa, Pak. Ya. Sudah potong rambut kah Dodi ini? Belum, Pak, belum. Nah, nanti ke depan kalau ketemu saya udah potong-potong rambut ya. Saya juga udah potong. Nah, coba. Ini coba kita lihat soal nomor 35. Bisa kelihatan di Chris Divider? Soal nomor 35. Kelihatan, Pak. Ya, Dodi, saya minta Dodi ya membacakan soal nomor 35 nih, Dodi. Kelihatan, Siap, Dodi? Pak, siap. Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, silakan, Dodi. Polisa karida berikut terdapat dalam umbi, daun, batang, dan biji-bijian. Terdiri dari 2 polimer, glukosa yaitu amilosa dan amilopektin. Nama senyawa tersebut adalah A. selulosa, Jawabannya B. adalah? glikogen. Jawabannya amilum. Ya, baik. Jadi begini, maksud saya begini. Kita sering mengenal bahan-bahan yang kita konsumsi. Misalnya dari bahan umbi, batang, dan biji-bijian. Kalau kita mengkonsumsi misalnya nasi dari beras atau dari padi, ya, itu kandungan senyawanya adalah glukosa. Isinya bisa amilosa atau amilopektin namanya, ya. Jadi senyawa yang ada di dalam beras itu amilosa dan amilopektin. Itu sebabnya kalau kita mengkonsumsi nasi tanpa ada lauk misalnya, makin lama, coba nanti setelah ini, ya Mujianur coba nanti. Setelah ini bujur kada ujar Bapak nih. Coba dikunyah dulu. Nasi tanpa apa-apa, ya. Sekitar 5 menitan lah, nggak sampai 5 menit lah. 1 atau 2 menit. Apa rasanya kira-kira Mujianur? Kalau yang udah pernah punya pengalaman nih. Kalau kita makan apa itu nasi tanpa diberi lauk, ya, kunyah aja dulu 1 menit atau 2 menit. Kira-kira rasanya gimana? Apa rasanya kira-kira? Kalau kita kenal ada yang namanya glukosa, daerah Maria glukosa, kira-kira rasanya gimana daerah Maria glukosa ini? Manis. Hah? Manis. Rasanya? Manis. Manis. Sebab glukosa ini kita kenal sebagai gula. Ya. Jadi amilosa dan amilopektin yang terdapat dalam nasi, ya, amilosa dan amilopektin yang kita konsumsi pada nasi itu bercampur dengan air liur kita, ya, bercampur dengan air liur kita yang mengandung enzim di situ, maka dia akan berubah menjadi
glukosa. Dan itu rasanya akan terasa apa Mujenar tadi? Rasanya akan manis. Kalau tidak percaya, setelah ini, kan kita habis juga nih pembelajarannya. Setelah ini coba satu sendok nasi, cobalah. Tanpa diberi apa-apa, ya. Dicoba dirasa-rasanya. Manis nggak? Benar nggak? Nah, itu adalah salah satu pembuktian. Tentu tidak berbahaya ya makan nasi tanpa ikan, ya. Tanpa lauk. Coba aja rasa. Oh, manis. Karena nasi itu mengandung senyawa yang namanya amilosa dan amilopektin. Yang kalau bergabung bersama dengan air liur kita dan enzim yang ada pada air liur kita, itu akan mengubah amilosa dan amilopektin tadi menjadi glukosa. Ya. Yang rasanya akan manis. Nah, nama senyawa dari polisakaridanya adalah amilum. Ya. Lama ceritanya. Dari mana? Dari amilosa. Jadi kalau amilosa, amilopektin, ya senyawanya amilum namanya. Jadi amilosa dan amilopektin itu adalah dua senyawa polimer glukosa, ya, yang terdapat pada umbi, batang, dan daun serta biji-bijian. Oh, hebat sekali ya pelajaran kita. Seperti itu. Kira-kira siapa lagi nih? Ada yang mau nanya nggak nih ke saya nih? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Siapa yang di luar daerah nih? Ada nggak yang di luar daerah, di luar dari Muara TW? Di sini. Siapa? Muhammad Ali Fajri, di mana posisinya? Di rumah, Pak. Muara TW ya? Iya, Pak. Ada yang di luar. Indra Bayu di Kemawen ya? Indra Bayu? Ini goreng lagi Indra Bayu nih. Di TW, Pak. Di TW ya. Nah, itu orang apa? Mun di kiau-kiau lalu diam begini aja. Isabella lah masih di Purwokerto kah? Isabella nih tadi itu. Goreng aja Isabella. TW, Pak. Nah, di TW. TW, Bagus. Pak. Nah, karena memang kita mau persiapan sekolah sebenarnya, ya. Mau persiapan ujian. Ya, Pak. Senin nih kayaknya sudah mulai ujian, ya. Mudah-mudahan sudah ada nanti dikirim. Saya akan teruskan dari pihak kurikulum nanti jika sudah sampai di saya, ya. Tentang jadwal ujian praktik, ya. Hari Senin tanggal 15 ini sepertinya udah mulai praktik. Dan ini di luar dari ini ya, mungkin nanti prakarya juga mulai hari Senin tuh. Ya. Kayaknya kelas IPS 1 deh yang mulai prakarya itu. Ya, oke ya. Baik. Nanti akan saya sampaikan secara khusus ya. Ini masih ada sekitar 10-an menit. 10 menit atau 5 menit lagi nih. Comment center berapa menit lagi saya? Lupa saya. Nah, ini tadi saya bicara tentang makromolekul ya. Ini yang saya post di Google Classroom tadi sama dengan itu. Kelihatan? Gak kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, Muhammad Mujanur? Uji? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi ini ada nilon 66 tadi ya, yang dibuat dengan cara kondensasi. Ini saya sampaikan secara sekilas saja. Nanti kalian bisa melihatnya di PowerPoint yang sudah saya sampaikan. Jadi ada protein dari sutra, dari ulat sutra, itu merupakan bahan alam yang dibuat secara kondensasi. Ya. Ada juga isoprena dari getah pohon karet. Ya. Atau ini tadi seperti siniko yang menggoreng telur pada
teflon. Jadi telurnya tidak akan lengket kok di teflon ini, karena teflon ini adalah bahan dari tetrafluoroetilena ya. Dibuat dengan cara adisi. Ini dakron, benang dakron ya. Ada juga amilum pada tepung. Ya, tepung itu mengandung amilum karena tadi kandungannya ada dua ya. Amilosa dan amilopektin ya. Yang isinya adalah merupakan polimer dari glukosa. Itu sebabnya amilum pada tepung itu kalau kita punya akan terasa lama-lama akan terasa manis ya. Seperti itu. Ini karet ya. Karet itu ada dua, karet sintetis sama karet alam. Kalau karet alam isinya adalah isopropena ya. Kalau karet sintetis macam-macam. Ada yang butadiena, ada polibutadiena ya. Ada ban tadi yang saya bilang bantrak katanya tadi itu. Itu dibuat dari polibutadiena ya. Kalau kita kenal ada tulisan di ban ini, tulisannya biasanya ada tulisannya SBR. SBR itu singkatan dari styrene butadienen rubber ya. Untuk material yang lebih kuat. Tadi isi macam-macam. Nah, kenapa teflon itu tidak lengket? Karena ada senyawa tetrafluoroetilena. Nih, ada rumusnya nih. Ya. Ini saya hanya kenalkan saja ya. Tidak perlu terlalu. Ini kalau nah ini cukup aja deh kira-kira sampai di sini. Ini besok-besok aja lah lagi kita pada saat kita ketemu sampai di plastik aja. Ya, jadi pembelajaran selanjutnya saya kira itu saja dulu hari ini belajar kita. Ya siapa lagi yang masih belum mengisi daftar hadirnya dan barangkali nanti sore sudah ada soal ya yang akan saya sampaikan. Mohon untuk dipelajari dulu, jangan buru-buru jawabnya. Lihat-lihat aja dulu, kasih tanda ya. Kalau sudah selesai jawab, kirim lewat Google Form itu, kembali lagi ke Google Classroom, baru ditandai telah dikirim ya. Kalau tidak, nanti tidak akan ada pemberitahuan ke kalian. Sulit diberitahukan ke kalian kalau tidak ada tanda bahwa kalian sudah mengerjakan di Google Classroom ya. Jadi kalau nanti ada soal di Google Classroom itu ngerjainnya 2 kali. Yang pertama ngerjain soal, yang kedua adalah menandai di Google Classroom. Kalau ngerjain soalnya di Google Form ya. Kalau mengerjakan soalnya di Google Form, tapi kalau menandai telah dikerjakan itu di Google Classroom. Ya kembali lagi ke Google Classroom. Seperti itu. Lalu di Google Classroom itu kalian bisa bertanya-tanya ya. Jadi jangan hanya melihat-lihat saja. Jadi ditanya di situ boleh. Seperti kita memakai WhatsApp. Ya, di sana juga bisa kita kirimkan gambar, kita bisa kirimkan soal ya. Bisa kirimkan pertanyaan. Jadi teman-teman itu bisa membaca dan bisa melihat apa yang ditanya dan dijawab. Jadi interaksi kita akan kelihatan di situ. Saya kira itu saja dulu dan saya simpan, saya kunci, saya lock dulu untuk absen pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga walaupun keadaan di luar sana masih hujan deras sekali ya. Tetapi kita masih bisa belajar walaupun tidur namanya ini, dan memang session ini hanya dikhususkan bagi kalian di kelas 12 IS 1, 2 dan 3. Ya mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa saya upload juga di media sosial karena memang tadi ada kendala tidak bisa di-record di media sosial kita. Terima kasih. Saya kira itu dulu. Saya kembalikan ke comment center karena waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Selamat belajarnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yang kirim Twibonnya kirim ke saya ya.
Oh, kirim ke Bapak langsung. Ya, yang belum kirim Twibbon, kirim ke saya aja. Iya, Pak. Rosi udah punya Twibbonnya? Sudah. Nah ya, kirim ke media sosial kalian semua masing-masing ya. Kita bergerak bersama-sama untuk mengkampanyekan gerakan Pakai masker. bermasker ya. Terima Ya, kasih. Pak. Ya, Liv.